Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Topan Sofyan. Kali ini kita akan membahas tentang jaringan komputer dan internet di mata pelajaran Informatika kelas 10. Oke, sebelumnya jangan lupa dukungannya ya. Like, share, and subscribe. Terima kasih. Yuk kita mulai saja. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa mapel informatika di kurikulum Merdeka salah satu mapel wajib ya, dan di kurikulum Merdeka itu ada istilah capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita itu pada akhir fase E atau SMA kelas 10 itu peserta didik mampu menjelaskan internet dan jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel, ya, Bluetooth, WiFi dan internet, juga menerapkan inskripsi untuk memproteksi data pada saat melakukan koneksi perangkat ke jaringan lokal maupun internet yang tersedia. Oke, sedangkan tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik atau murid memahami perbedaan jaringan lokal dan internet dan jenis-jenis konektivitas internet melalui jaringan nirkabel dan kabel, serta memahami teknologi komunikasi untuk keperluan komunikasi data via HP. Nah, profil pelajar Pancasila yang ingin kita harapkan dari peserta didik yaitu gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Oke, jaringan lokal dan internet ya. Jaringan komputer terdiri atas sekumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang terhubung bersama sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Dalam jaringan komputer, Anda juga dapat mengakses perangkat lunak bersama pengguna lain. Kelebihan jaringan komputer ya, misalnya Anda dan pengguna lain dapat menjalankan aplikasi di server melalui komputer klien. Nah, Anda juga dapat berbagi data dan bertukar data antara satu komputer dengan komputer lain atau server. Nah, hal ini sangat memudahkan pekerjaan dalam sebuah tim atau perusahaan. Dan berikut ini beberapa manfaat dari jaringan komputer secara umum. Yang pertama, dapat berbagi sumber daya. Dengan menggunakan jaringan komputer, kita dapat menggunakan perangkat secara bersama-sama seperti printer, scanner, atau mesin fotokopi. Kita juga dapat berbagi software sehingga akan menghemat biaya. Yang kedua, dapat berbagi file. Dengan menggunakan jaringan, kita dapat berbagi user antar sesama pengguna jaringan, ya, juga dapat mengakses dan memanipulasi data yang ada pada perangkat lain. Kemudian yang ketiga, dapat berbagi sambungan internet. Ya, dengan berbagi internet dalam satu sambungan akan membuat kita menjadi lebih efisien dari segi biaya. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas penyimpanan. Kita dapat menggunakan server data untuk menyimpan file-file berukuran besar seperti gambar, musik, video, ya, dan dapat juga meminimalisasi penggunaan dari penyimpanan pada komputer klien atau komputer. Yang kelima, kemudahan komunikasi. Kita dapat untuk berkomunikasi antar pengguna jaringan. Ya, tersedia banyak layanan yang memudahkan pengguna jaringan berkomunikasi jarak jauh, baik dengan chat, voice call, maupun video call. Itulah gambaran manfaat jaringan komputer secara umum. Berdasarkan luas atau cakupan wilayah, ini jaringan komputer terbagi menjadi 3. Pertama ada local area network, kemudian ada metropolitan area network, dan wide area network. Ya, kalau local area network atau LAN itu suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil. Ya, misal dalam satu di lab komputer, ya, di sekolah itu ya dalam jaringan local area network. Kemudian metropolitan area network itu suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dari LAN, atau bisa dikatakan
MAN atau Metropolitan Area Network adalah gabungan dari beberapa LAN. Lalu Wide Area Network atau WAN, ini jaringan komputer yang luas yang cakupannya dapat mencapai suatu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan jaringan seperti jaringan internet, seperti itu, cakupannya luas. Berikutnya ada jenis intermedia transmisi data. Jaringan dapat juga dibedakan berdasarkan media transmisi data, yaitu jaringan berkabel dan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network itu jaringan yang media transmisinya menggunakan kabel. Kabel jaringan ini mentransmisikan data dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Lalu jaringan nirkabel atau wireless network itu jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk menyampaikan atau mentransmisikan data. Nah, lalu apa saja sih komponen jaringan komputer? Ya, dalam membangun suatu jaringan diperlukan perangkat-perangkat keras yang diperlukan dalam membangun suatu jaringan internet. Ya, yaitu yang pertama ada kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Lalu kabel jaringan, baik itu kabel koaksial, kabel twisted pair, kabel fiber optik. Ya, dulu ada hub, switch, modem, router, wireless, WiFi atau access point. Itu komponen-komponen dari perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Oke, berikutnya akan kita bahas ini jaringan internet. Sudah familiar dong dengan internet ya, kan sudah jadi kebutuhan zaman now. Ya, di mana-mana sudah tersedia internet yang memudahkan dalam mengeksplor berbagai macam informasi. Baik, internet merupakan jaringan komputer yang menghubungkan jutaan bahkan miliaran komputer atau perangkat elektronik di seluruh dunia. Internet menghubungkan komputer, handphone, server, dan berbagai macam peranti lainnya. Jadi definisi dari internet atau interconnection network adalah sebuah jaringan komputer global yang memungkinkan semua komputer di dunia dapat saling berkomunikasi atau bertukar data atau informasi menggunakan protokol TCP atau IP, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media informasi dan sarana komunikasi. Nah, berikutnya cara kerja internet. Ya, seperti apa sih cara kerjanya? Ya, ketika kita dapat terhubung ke internet itu melalui ISP atau Internet Service Provider. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan penyedia jasa ISP ya, Telkom, ya, Indosat dan lain sebagainya. ISP biasa dikenal dengan istilah PZ atau penyelenggara jasa internet. Sesuai dengan namanya, ISP adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet kepada kliennya. Oke, jenis layanan internet ya, atau jenis layanan koneksi internet itu ada, yang pertama ada dial-up connection ya, di mana pengguna dikenakan biaya sesuai dengan waktu terhubung dengan koneksi internet. Kedua ada dedicated connection, di mana internet tersedia selama 24 jam penuh. Lalu ada internet hotspot, layanan internet yang tidak membutuhkan kabel dial-up untuk melakukan koneksi. Lalu ada wireless connection, jenis layanan ISP yang tidak membutuhkan kabel untuk melakukan sebuah koneksi. Dan ada internet mobile access, ya, layanan internet diperuntukkan bagi para pengguna smartphone untuk dapat mengakses internet dari ponsel. Itulah jenis-jenis dari layanan koneksi internet. Ya, oke, yang terakhir proteksi data saat berinternet. Ya, kenapa mesti ada proteksi? Ya, karena ini penting, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam internet tersebut. Ya, jadi keamanan ya, itu sangat diutamakan ketika kita berselancar di dunia maya atau ketika kita mengakses internet. Ya, apa saja hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi komputer atau perangkat kita ketika melakukan akses pada sebuah jaringan atau internet.
Yang pertama itu senantiasa memperbarui perangkat lunak atau sistem operasi dan sistem keamanan, baik di komputer maupun di smartphone juga ya. Update ya, update perangkat lunak misalnya ada. Lalu yang kedua, senantiasa waspada terhadap hal yang mencurigakan. Yang ketiga, mengaktifkan firewall terus dan menyesuaikan pengaturan browser ya, yang kompatibel browser ya. Kemudian yang kedua berikutnya, install perangkat lunak antivirus dan anti spyware ya. Yang terakhir, kata sandi ya, melindungi perangkat lunak dan mengunci perangkat. Kata sandinya harus kuat ya, kombinasi dari huruf, numerik, simbol dan lain sebagainya ya. Dan itu hanya kita yang tahu ya. Baik, itu saja untuk materi jaringan komputer yang bersifat teoritis ya. Untuk prakteknya nanti tentang bagaimana membuat IP address, bagaimana menghubungkan atau membangun jaringan LAN, di insyaallah bisa kita praktekkan di sekolah ya, atau di sekolah masing-masing. Teoritisnya seperti ini tentang jaringan komputer dan internet ya. Silahkan bisa dikembangkan kembali. Kalau ada hal-hal yang kurang mengerti atau ada hal yang keliru dari video saya, silahkan untuk memberikan komentar di kolom komentar ya. Baik, terima kasih, itu saja. Sampai jumpa di video kembali berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum